Hai Vokanesia, ketemu lagi dengan Vika dan juga Nanda. di Obsesi, obrolan seputar vokasi. Dan di kesempatan kali ini, seperti biasa, kita sudah kedatangan tamu. Iya, kita kedatangan narasumber. Narasumber, ya. Di sini sudah ada pengembang teknologi pembelajaran, PTP dari salah satu jabatan fungsional BPPP yang ada di Budaya. BPPMPV Seni dan Budaya. Betul sekali. Oke, langsung aja kita sambut ya Kak Yes, ya. kita langsung aja sambut yang pertama. Selamat datang pada Pak Dani Widi Nugroho, SSTMT, Pak Rahayu, Dr. Adres Rahayu Winarto MM juga. Ini Pak Dani ini merupakan koordinator PTP di BPPMPV Seni Budaya, ya Pak ya? Iya. Kemudian Pak Rahayu Winarto merupakan sekretarisnya PTP. Mungkin boleh saya hai dulu Pak. Ke Vokanesia. Hai Vokanesia. Saya Windarto, panggil Windarto aja. Pak Windarto, siap. Pak Windarto. Iya, baik. Itu terima kasih loh Pak Dani, Pak Win sudah berkenan hadir di sini. Kita nanti akan ngobrol-ngobrol bareng di sini untuk membahas tentang PTP itu apa, tentang PTP seperti apa di balai ini. Betul sekali, karena mungkin Vokanesia di sini banyak yang belum tahu tentang PTP. Oke, dan langsung aja kita akan bahas di sini. Boleh diceritakan sedikit Pak tentang PTP itu sebenarnya apa sih gitu? Oke, PTP itu adalah pengembang teknologi pembelajaran. Jadi menurut Kemenpan RB tahun 2008, tahun 2017, PTP itu dilahirkan. Jadi di situ apa itu PTP, kemudian bagaimana mendapatkan angka kreditnya, itu di Kemenpan RB nomor 28 tahun 2017. Sedangkan kemudian di Kemenpan RB nomor 3 tahun 2021 itu mengatur kompetensi dari PTP itu bagaimana. Nah, kami mengacu dari situ, semuanya tupoksi pekerjaan-pekerjaan yang harus kami tangani, semuanya berasal dari Kemenpan itu. Kalau untuk tugas utamanya itu di sini apa Pak? Kalau tugas utama mungkin Pak Win nanti bisa menambah. Itu ada yang namanya ADDIE, jadi ADDIE, ya. Itu analisis, desain, development, implementation, dan evaluasi. Jadi kami senantiasa kalau bekerja ya selalu menganalisis dulu, kemudian setelah itu mendesain, kemudian mengembangkan, membangun, kemudian mengimplementasi, terus itu kita lakukan terus. Walaupun kita menemukan, oh ini sudah jadi nih, tapi kan tetap ada evaluasinya nanti, barang yang sudah jadi itu. Jadi akhirnya menjadi analisis juga di awal untuk kita kembangkan balik lagi prosesnya. ADDIE itu tadi apa Pak? Teknologi pembelajarannya, model pembelajarannya alur proses pekerjaannya. Oh, nanti akan menghasilkan ya berbagai hal yang terkait dengan teknologi pembelajaran. Kalau yang sudah dihasilkan sama PTP, rekan-rekan PTP kita di balai ini itu apa saja Pak? Banyak, nanti Pak Win bisa nambah. Kalau dulu kita ingat tahun 2018 ya, itu pertama kali kita meluncurkan Selaras. LMS Selaras, semua belajar cerdas ya, untuk mengantisipasi tiba-tiba ada COVID itu. Jadi kita mengadakan Selaras pembelajaran diklat yang kita susun full daring waktu itu, yang diikuti sampai mungkin ratusan, hampir 1.000 guru waktu itu, karena memang waktu itu boom dan sangat dibutuhkan oleh guru kan. Nah itu menjadi sebuah karya yang itu juga bisa mengangkat salah satu poin yang mengangkat menjadi kita bisa WBPK waktu itu. Ya. Jadi Selaras itu kita susun untuk diklat yang daring penuh, bagaimana guru harus mengajar secara daring waktu itu, menggunakan software apa, dengan model pembelajarannya apa, gitu. Kita waktu itu kita susun secepat mungkin dan kita langsung, padahal itu belum, waktu itu lembaga tidak merencanakan itu, tetapi itu inisiatif PTP untuk kemudian mengusulkan itu, dan itu akhirnya terlaksana dengan di luar ekspektasi kami ya, karena kami coba aja, ternyata banyak di situ.
Kalau sekarang kita ke Pak Win. Pak Win, kalau di lembaga kita sendiri di Balai Besar ini untuk PTP sendiri itu selain di tempat kita itu ada nggak di tempat lain gitu misalnya mungkin? Iya, jadi PTP itu kan berdasarkan Menpan tadi yang disampaikan oleh Mas Dani, sebetulnya tidak hanya di Kementerian Dikbud, Gitu. di berbagai kementerian, terutama yang lembaga-lembaga diklat. Jadi mungkin saya bisa tambahkan sedikit karena dengan adanya Permenpan itu bahwa PTP itu menjadi tenaga profesional, jadi sebuah profesi ya. Sebenarnya ini profesi yang ya pilihan juga sebetulnya ya. Saya sedikit menambahkan yang disampaikan Mas Dani tadi merancang, mengembangkan, memanfaatkan serta mengevaluasi sistem media pembelajaran berbasis teknologi. Kuncinya adalah teknologi. Nah, untuk apa itu ya? Seperti lembaga di tempat kita, BPBP MPV Seni dan Budaya, itu kan salah satunya adalah untuk diklat. Nah, maka dari itu, PTP itu membantu para guru, instruktur, atau widyaswara, atau lembaga-lembaga pendidikan ya, agar proses belajar mengajar itu menjadi lebih efektif, lebih menarik, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, intinya bahwa PTP itu sebenarnya adalah arsitek pembelajaran modern dengan memanfaatkan teknologi, kemudian dibuat desain pembelajaran. Itu sebenarnya itu. Jadi kementerian-kementerian lain itu punya juga PTP juga. Oh, ada juga. Saat ini di lembaga kita sendiri Ada berapa? ada berapa itu? Sekarang tercatat 15 ya. Dan itu sudah mencukupi standarnya maksudnya. Ya, Kalau itu standarnya gimana itu? Kalau jadi gini ya, analisis kebutuhan itu berdasarkan beban kerja. Nah, kadang kalau suatu saat memang programnya cukup banyak itu memang kurang memadai. Tapi kalau dibuat rata-rata ya, dan kita memang tidak bisa mandiri ya, artinya tidak bisa berdiri sendiri karena tidak punya otoritas menentukan berapa sih jumlah PTP. Kita hanya bisa mengusulkan melalui biro SDM dan kementerian nanti ada PTP berapa gitu ya. Nah, memang ini menjadi tantangan bagi kita untuk jenjang karir ya. Karena mulai dari pertama, kemudian muda, madya. Nah, kebetulan di lembaga seperti tempat kita itu nggak ada yang utama, yang jenjang yang tertinggi hanya sampai madya. Ya, jadi kalau utama ini harus masuk ke unit utama yang ada di tempat kita ya di Jakarta lah itu aja. Berarti kita mentoknya di madya ya Pak ya, kalau di balai sampai ini, saat ini ya kita nggak tahu kedepannya seperti apa. Oke. Kalau tadi kan Pak Dani kan sempat bilang ini adalah profesi pilihan gitu ya. Dulu Pak Dani sama Pak Windarto itu kan belum jadi PTP kan awal di sini. Nah, terus kemudian apa hal menarik dari menjadi PTP yang membuat Pak Dani sama Pak Win kemudian milih oh ya saya mau nih jadi PTP? Pilih ke PTP gitu. Padahal kan di tempat kita kan ada nih selain PTP nih. Kenapa pilihannya ke PTP? Nah, gitu. Satu ya nasib ya, garis tangan. Tapi begini, saya dulu kan di struktural cukup lama ya, sejak tahun 99. Kemudian ada penyederhanaan struktur. Dari di sini dulu itu pejabatnya ada 11. Kemudian tinggal 2, hanya kepala dan kabak. Kemudian pejabat struktural yang lain itu disetarakan atau penyetaraan ke jabatan fungsional. Waktu itu acak-acak langsung. Saya itu sebenarnya awalnya di Widyaswara. Nah, makanya pertanyaan ini sangat pas ya. Kenapa tadinya Widyaswara kok menjadi PTP gitu ya? Nah, ini sebenarnya tantangan ya. Tadi saya sampaikan bahwa PTP itu berkecimpungnya adalah dengan pembelajaran, memanfaatkan teknologi. Nah, teknologi kan selalu berkembang ya. Saya kerja cukup lama di sini. Mengalami ketika masuk itu komputer itu dulu masih kalau mau menghidupkan itu memerlukan 2 disket ya operasional pakai DOS itu ya. Sampai sekarang yang sudah sangat luar biasa itu alhamdulillah mengikuti. Nah, ini tantangan bagi saya sebetulnya bagaimana teknologi yang selalu berkembang itu bisa nggak dimanfaatkan untuk kegiatan pembelajaran. Ya sebenarnya tidak hanya di sini karena di sini adalah nanti mengajarkan ke guru kemudian pemanfaatan di sekolah. Nah, yang kedua banyak kebijakan-kebijakan pemerintah yang sekarang itu kan juga dengan pemanfaatan teknologi. Nah,
ini tentu harus ada orang yang berkecimpung di sini, walaupun mungkin basis saya memang bukan dari teknologi, tetapi dengan dengan belajar, insya Allah kita bisa mengikuti walaupun mungkin dengan optimal. Dan kami itu di PTP itu kerjanya kolektif ya. Jadi kalau misalnya kami itu akan mengembangkan sesuatu, itu misalnya ada ide dari seseorang itu didiskusikan bersama, kemudian bagaimana nanti untuk mengembangkan produk itu ya untuk media pembelajaran dan lain sebagainya itu bersama-sama. Jadi nanti kita bisa sharing gitu. Jadi tantangan yang luar biasa sebetulnya kalau kita mau belajar lebih ke depan ini peluangnya luar biasa di PTP ini. Kalau Pak Dani sendiri gimana nih? Kalau saya sebelum jadi PTP itu dulu kan di multimedia ya. Dulu saya itu memang kerjanya menangani pengadaan-pengadaan yang kaitannya dengan media pendidikan. Walaupun hanya sebagai staf biasa begitu kan, tapi di situ biasa membuat media pendidikan berupa video, kemudian media interaktif. Itu di multimedia itu mesti selalu dilibatkan begitu. Jadi saya tahu proses pembuatan video pembelajaran seperti apa, kemudian media pendidikan interaktif itu seperti apa begitu. Nah itu terbawa sampai kemudian saya pindah ke Datin karena saya di multimedia itu agak lama 15 tahun sendiri saya di sana. Luar biasa lama sekali ya. Kemudian 5 tahun di Datin, kemudian tahun 2018 itu ada kebutuhan untuk PTP. Saya enak nih kayaknya PTP sesuai dengan waktu saya masih di multimedia dulu gitu kan. Saya akhirnya mendaftar. Tahun 2018 saya resmi menjadi PTP. 2018 ya 2018. Pak ya? Berarti udah sekitar 8 tahun ya Pak? Iya. Oke. Bicara soal perkembangan teknologi dalam pembelajaran ya Pak, menurut Pak Dani dan Pak Win sendiri, itu sebenarnya mengapa pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran itu penting? Terus nanti bagaimana kita bisa melihat bagaimana pemanfaatan ini kemudian berdampak nih untuk meningkatkan pembelajaran di kelas itu seperti apa tuh Pak? Oke, silakan. Ya Mas Dani dulu. Pak Dani, oke silakan. Ya, semakin ke sini, memang kita mau nggak mau dituntut ya untuk guru itu bisa menguasai teknologi. Walaupun sebetulnya mengubah paradigma jadi yang dari konvensional menjadi tuntutan sekarang itu kan membutuhkan waktu, ya membutuhkan waktu. Kami berusaha untuk mendorong begitu itu sudah sejak lama gitu ya, termasuk dari tahun 2018 itu ketika kita mengadakan selaras itu. Tetapi ketika selepas itu kayaknya setelah pasca COVID itu kemudian juga menurun juga tentang penguasaan guru itu dengan teknologi. Karena setelah semuanya selesai after COVID itu mereka kembali luring, akhirnya teknologi ditinggalkan lagi gitu kan. Nah, kita ketinggalan nih di dalam itu ketika kita mulai bosan gitu, teknologi mulai berkembang. Gitu kan, termasuk AI sekarang. Ya. Nah, makanya kami berusaha di internal kami di KPTP-an sendiri itu membangun suasana itu tetap dalam koridor bagaimana kita bisa mengikuti perkembangan teknologi pembelajaran yang terkait teknologi pembelajaran ya. Teknologi yang bisa kita gunakan untuk bagaimana mengembangkan pengembangan model dan sebagainya untuk tujuan pembelajaran itu. Kami PTP dalam internal dulu kita dorong gitu. Nah setelah itu kan setelah kami kami bisa gitu, maka kami kemudian diberi tawaran untuk mengajar AI pada KA pada kelas-kelas APRE yang sekarang mulai tahun kemarin itu kita kumpul bareng materi apa yang akan kita sampaikan gitu, kita kumpul bareng sampai kemarin itu tambah 5 jam, kita nanti strateginya gimana kalau 5 jam terlalu lama, harus prakteknya kita perbanyak itu kita kumpul bareng seperti yang Pak
kita biasanya kerja dan berpikir bersama-sama kolektif. Oh ya, gitu. seperti itu. Oke, saya nambah ya. Tadi Pak Dani terkait dengan penyesuaian dan perkembangan zaman ya, karena di era digital ini kan kalau kita tidak gunakan akan tertinggal. Betul. Kemudian yang kedua, kalau tadi pertanyaannya mengapa diperlukan, ya meningkatkan efektivitas dan efisiensi ya. Jadi kadang dengan waktu yang terbatas, waktu belajar di sekolah itu dengan pemanfaatkan teknologi ini bisa lebih efektif dan efisien. Anak-anak bisa belajar kemudian lebih mudah. Jadi gitu bisa ya. lebih meningkatkan Kemudian yang berikutnya membantu pengajar ya. Baik mungkin kalau di perguruan tinggi itu bisa dosen, di tempat kita bisa Widya Iswara, atau guru itu ya bisa lebih kreatif gitu lah. Kan sekarang diberikan berbagai macam fitur atau aplikasi yang bisa dimanfaatkan menggunakan platform-platform e-learning yang ada. Nah, kemudian teknologi ini kan juga kita bisa belajar lebih fleksibel ya, di mana saja, kapan saja gitu ya. Kemudian yang lain juga untuk evaluasi ya, evaluasi dan monitoring itu juga lebih mudah juga. Kemudian membiasakan anak-anak itu dengan teknologi itu menghadapi masa depan, karena dunia kita itu dengan dunia anak-anak kita ke depan itu sudah sangat beda. Nah, mereka harus lebih siap gitu. Oke. Baik, terus itu nanti setelah itu nanti untuk mengukur dampaknya itu gimana Pak caranya dari yang sudah diterapkan itu? Ya, itu kalau misalkan dampak itu kan ke hasil belajar ya, hasil belajar ya, hasil belajarnya. Apakah ketika kita memang belum secara spesifik mengadakan penelitian ya, ketika kita memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran dengan media pembelajaran tertentu misalnya yang sebelum dilakukan, setelah dilakukan itu seperti apa. Nah ini kan juga kita belum melakukan evaluasi secara khusus. Tapi secara nasional sebetulnya bisa dilihat kalau sekarang ada TKA itu ya. Ya, kalau dulu ada asesmen itu mungkin bisa kita lihat. Kemudian di sekolah itu kan ada raport pendidikan itu. Saya pikir pemanfaatan teknologi di pembelajaran akan nampak di situ. Bisa dilihat dari situ ya. Iya, bisa dilihat. Setelah kalau dalam pengembangan ini ya Pak ya, teknologi pembelajaran itu. Kalau di sini itu pengembangannya itu berangkatnya dari mana? Kalau kayak dulu kita penelitian atau skripsi, kita kan selalu berangkat itu harus dari masalah gitu. Kita menemukan masalah, terus kita cari nih solusinya gitu kan. Nah kalau di sini dalam pengembangan itu apakah seperti itu juga dari masalah yang ditemukan atau dari misalnya ada teknologi baru nih, kayaknya cocok ya gitu buat mengajarkan misalnya apa gitu. Yuk kita coba bikin. Nah itu dari mana tuh Pak? Seperti yang disampaikan Mas Dani tadi kan mulai ADDA itu ya, kita pertama ya tentu dengan analisis kebutuhan pembelajarannya dilakukan dengan sama mengidentifikasi permasalahan tentang pembelajaran gitu ya, analisis kebutuhan peserta didik. Jadi untuk materi ini itu materi tertentu itu nanti media yang diperlukan apa sih? Nah dari situ kemudian yang kedua adalah merancang atau mendesain bagaimana strateginya. Kemudian setelah kita desain strateginya baru mengembangkan, kalau seperti ini nanti kita kembangkan dengan cara seperti apa. Kemudian dipraktekkan atau diimplementasikan, kemudian yang terakhir bisa dievaluasi. Itu tetap rancangannya tetap sama seperti itu. Oke, baik. Kalau sekarang ini PTP yang berkaitan yang ada di Balai ya Pak ya, mungkin kan sudah ada nih rencana-rencana atau program-program yang sudah dirancang gitu ya, mungkin bisa disampaikan ke Vokanesia gitu Pak, apa aja sih di tahun 2026 ini? Ada program apa aja Pak? Bikin apa aja rencananya gitu? Sebetulnya kami sudah membangun, merancang lini masa Mbak ya. Lini masa sejak tahun 2024 sampai nanti 2028. Gitu. PTP mau apa? Gitu. Nah, dan ini baru kita eksekusi bersama-sama, termasuk dari kita kan memang kalau dari sisi pekerjaan yang ada di depan kita nih yang di lembaga kita itu kan kita selalu memelihara LMS itu sebenarnya, dan mengembangkan mulai MOC sekarang, apalagi di situ ada MLO itu micro learning object, di mana pembelajaran semakin dipersingkat dan semakin materinya itu semakin dipadatkan dan ambil bagian yang paling kecil gitu kan, ya esensial gitu. Nah kemudian ada kemarin kita sudah mengembangkan metaverse. Nah,
pada tahun-tahun yang akan datang itu kita sebetulnya kepengen mengembangkan metaverse lebih lanjut seperti apa begitu ya. Nah, hal-hal seperti itu sampai tahun 2028 itu kita sudah apa sih yang akan dilakukan oleh kami sebagai PTP. Tetapi kan kami tidak bisa meninggalkan lembaga, walaupun keinginan kami seperti ini, tetapi lembaga mempunyai kebijakan lain kan kami harus tetap menyesuaikan. Kan artinya kita beradaptasi juga dengan setiap awal tahun kita mesti ngumpul apa sih rencana kerja lembaga tahun ini nih apa, kita ngumpul bareng, kita ngomongin oh yang bisa kita lakukan ini nih gitu. Kita bisa lakukan ini, ayo kita bareng-bareng, termasuk besok kita mengadakan latihan diklat peningkatan pengembangan kompetensi khusus PTP. Ada ya. Yang terkait dengan pembelajaran media pembelajaran interaktif berbasis AI. Nah, itu kan nanti kita kerjasama dengan Udinus. Itu nanti semua PTP. Iya, akan dan itu. ditambah dilibatkan 8 orang teman-teman Widya Suara. Kita akan bertemu dengan pihak Udinus bersama workshop di sana untuk menghasilkan sesuatu. Kegiatan di sini apa di sana? Di sini. Oh, di sini. Ya, besok gitu tuh mulai sampai tanggal 21 April. Kalau peningkatan kompetensi gitu memang sudah ada jadwalnya. Jadi kayak setiap tahun pasti ada atau gimana, Pak? Kita mengusulkan ya. Jadi kita mengusulkan karena lembaga memberikan peluang untuk melaksanakan namanya Bangkom ya, di pengembangan kompetensi. Kemudian Bangkom atau materi yang kita pilih ada yang akan kita gunakan untuk pelatihan besok juga untuk para guru. Saya menambahkan sedikit aja yang fokus kita itu kan sekarang LMS kan sudah ada, kita akan pelihara. Kemudian yang kedua yang tadi disampaikan oleh Mas Dani itu adalah pembelajaran online secara masif ya. Jadi MOOC tadi karena kalau kita bisa buka di situ aksesnya luar biasa gitu ya. Jadi peserta kita bisa banyak gitu ya. Hanya memang kita baru ada pilot project yang kemarin 2 ya. Nanti mungkin untuk ke depan bisa kita perbanyak. Yang itu menarik nih. Untuk yang ada salah satu kira-kira mau di launching kapan nih, Pak? Kita sudah jalan. Sudah jalan kemarin. Tahapnya sampai mana nih? Sudah. Kita sudah selesai yang kemarin ya. Sudah. Ya 2 paket dari DKV sama Tata Busana. Berapa orang Pak yang itu terlibat di situ? Ini masih ingat. Sampai sekarang kami belum mendapatkan informasi ya untuk itu karena memang kemudian terselan di dengan kegiatan lain ya. Makanya kami setelah konsentrasinya ke April selesai itu pertengahan tahun ini rencananya mau melakukan evaluasi itu gitu ya, melakukan evaluasi terhadap hal itu gitu. Jadi kan memang sekarang kita sudah mulai ke Bangkom itu, kemudian habis itu April gitu karena kita diberi kelas khusus untuk PTP sebagai pengampu. Maka kami konsentrasinya terus kemudian ke arah situ dulu, baru setelah akhir tahun April sudah berjalan selesai begitu, kami terus nanti rencananya mau mengevaluasi hasil yang Oke, baik. Ini Pak, berkaitan dengan teknologi yang saat ini kan terus berkembang cepat gitu ya Pak ya. Nah, ini bagaimana nih cara dari teman-teman PTP yang ada di balai di sini untuk terus keep up gitu ya, sehingga nanti tidak ketinggalan dengan yang lain dan pastinya dengan produk teknologi pembelajaran yang relevan gitu. Selain kalau tadi kan ada pengembangan kompetensi yang tapi kalau di luar itu gitu misalnya lainnya gitu. Mungkin nggak misalnya setiap orang itu bisa ikut, saya mau ikut workshop sendiri nih gitu. Gitu ada nggak Pak? Sangat kami dorong Mbak untuk itu ya. Gitu ya. Karena mau nggak mau secara pribadi kita memang harus mengembangkan masing-masing kompetensi secara mandiri. Seperti umpamanya bekerja kemarin di rumah begitu kan. Kita mendorong teman-teman untuk, kalau saya membaca buku yang terkait dengan AI gitu namanya. Yang lain mempunyai cara untuk bagaimana dia meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kompetensinya masing-masing begitu. Jadi kami tetap mendorong kalau umpamanya tidak ada seperti itu, kami mengadakan kegiatan sendiri secara Zoom kemarin ya Pak ya. Kami nge-Zoom sendiri bersama-sama PTP bareng-bareng nge-Zoom di hari Jumat itu ketika jam semua pada kerja di rumah itu. Kami Zoom bareng-bareng untuk membahas besok kegiatan kita itu bagaimana,
terus besok upskilling kita itu nanti kita arahkan kemana. Nah, hal-hal kayak gitulah yang membuat kita senantiasa fokus pada tujuan apa yang ingin kita capai. Baik, ini tadi disampaikan berkaitan dengan AI ya Pak ya. Nah ini sejauh ini PTP di tempat kita itu apa namanya dalam pekerjaan itu mempengaruhi nggak untuk kedepannya itu terpengaruh nggak atau malah sampai saat ini malah udah terpengaruh gitu? Sudah memanfaatkan AI gitu. Gimana gitu pekerjaan Gimana itu? lebih mudah Pak Win? Sangat. Jadi tadi nyambung ya ini untuk pengembangan ini kompetensi masih bahasa ya. kita masih AI gitu kan. Jadi sekalian. Kita memang kita juga ada yang di ini ya untuk pengembangan kompetensi. Ada nama kan di bawah koordinasi dari Pusdatin ya untuk apa namanya PTP ini. Kemudian ada seminar-seminar. Biasanya mereka mengadakan secara daring. Ya. Kemarin hari Sabtu ya. Hari Sabtu kemarin ada Lokakarya juga. Kemudian kita secara berkala juga karena kebetulan di sini itu kan ada PTP yang ditugaskan di penanggung jawab gitu kan ya. Nah, biasanya yang betul-betul tidak diserahi tugas sebagai penanggung jawab kita sering diskusi, komunikasi gitu ya. Kemudian yang terkait dengan AI itu kan fitur atau AI itu kan sekarang banyak sekali ya, banyak pilihan baik yang gratis maupun berbayar gitu lah. Nah, ketika wawancara itu pun saya juga memanfaatkan ya. Jadi kemarin waktu kita ngajar ya di APRI itu juga banyak yang kita fasilitasi para peserta ini. Dan besok ketika kita Bangkom itu kita akan diberikan akun ya, akun untuk Gemini ya, Gemini ya. Jadi akun premiumnya gitu. Iya, jadi memang untuk dimanfaatkan itu. Jadi, nah kami kemarin waktu persiapan tuh saling dalam tanda petik berlomba dan melengkapi ya. Misalnya Mas Dhani, oh saya menemukan ini di aplikasi ini, kemudian ditularkan yang lain. Ada misalnya Pak Kumaiti misalnya, oh ini loh Pak Win ada seperti ini, coba pakai prompt yang seperti ini, nanti hasilnya seperti apa. Jadi kita selalu terus belajar gitu ya. Walaupun sudah tua. Ini tadi Pak, kalau ini kan apa ya perkembangan teknologi pembelajaran kan sangat ini ya, AI juga. Kalau kayak Pak Win, Pak Dhani itu ada kesulitan nggak Pak selama menjadi PTP? Kan misalnya tuh kalau terus berkembang kan berarti harus terus belajar dong, harus terus mencoba dong gitu. Nah itu adakah kesulitan? Ya gimana ada. gitu, Pak? Dan saya tidak sungkan-sungkan, tidak malu bertanya kepada yang muda-muda itu. Kesulitan pasti ada ya. Jadi ya karena memang proses atau cara berpikirnya. Tapi kita nggak bisa belum atau mungkin belum mampu sampai ke yang coding ya Mas ya. Itu kan kita tidak Tapi sekarang coding itu gampang loh Pak. Karena suami saya kan ini ya programming gitu. Kalau dulu itu kan kita build code itu tuh benar-benar masukin kodenya nih beneran gitu kan. Kalau sekarang tuh enggak. Jadi kalau suami saya itu dia saya mau bikin tampilannya begini di AI kan juga muncul di AI muncul juga ya seperti itu nanti ada codingnya seperti jadi jawaban itu tuh codingnya seperti apa kan muncul gitu kalau dulu kita masukin tinggal memakai bahasa apa pemrograman apa inputnya gitu apa nanti mau looping gimana kalau sekarang cuman kayak orang diskusi saya mau gini jadi gitu kita tinggal testing bener enggak gitu doang. Tapi di sisi lain ketika kita main di kecerdasan artifisial ini kan ada etika ya. Nah itu kita juga sampaikan kepada para guru, nanti mungkin guru sampaikan kepada para muridnya etika dalam menggunakan kecerdasan artifisial supaya kan kita tidak salah ya. Ada hal-hal yang negatif, pasti ada sesuatu yang bisa mungkin mempengaruhi sesuatu yang negatif, tapi kita antisipasi. Ini kan ada peraturan baru itu loh Pak yang dari Kemeninfo ya. Kemendikti ya tentang penggunaan media sosial. Sekarang kan dibatasi mulai 16 tahun ke bawah itu tidak boleh mempunyai akun medsos gitu ya. Nah ini mungkin perlu kita sampaikan. Kemarin juga kita sampaikan kepada guru-guru bahwa anak di usia 16 tahun itu sekarang sudah dilarang mempunyai akun khusus di medsos gitu. Sehingga mereka sebetulnya sudah dibatasi dari umur maksimal sampai 16 tahun itu tidak boleh mempunyai akun. Nah ini nanti
Tapi kan masih ada yang bisa nakalin pakai punya orang tua dan lain sebagainya gitu kan. Tapi ini hal yang positif bagi kita sebetulnya, bahwa karena anak-anak muda sekarang itu kan banyak keracunan hal-hal yang sebenarnya tidak pantas untuk belum dimengerti oleh mereka kan. Pengaruhnya negatifnya besar sekali gitu. Makanya di sini kami juga menyampaikan itu ada hal yang dari dari Kemendikti itu ada aturan baru mengenai pembatasan medsos untuk anak-anak. Itu perlu disampaikan. Luar biasa sekali ya obrolan kita, ternyata nggak terasa gitu ya, menarik, saking menariknya gitu ya. Oke, dan ini terakhir ini Pak, bagaimana cara kita untuk menyikapi perkembangan teknologi saat ini ya, untuk kita bisa mendapatkan ke arah positif pastinya, untuk kita menjadi lebih berwawasan, untuk kita belajar dan juga mengupgrade diri kita sendiri gitu Pak. Silakan Pak Win dulu. Iya. Di awal tuh ya, ini kan teknologi itu kan kadang dalam hitungan jam itu kan berubah terus ya. Tetapi pada prinsipnya sebenarnya perkembangan itu pasti bisa kita antisipasi. Nah, yang penting sekarang adalah membekali anak-anak kita untuk beretika ya di dalam memanfaatkan teknologi itu. Kemudian kita juga harus hati-hati ya, karena banyak akun-akun bodong, kemudian penipuan ya. Melalui teknologi ini, jadi kita memang harus hati-hati. Kita harus melek memang ya, harus teliti. Kemudian jangan kalau misalnya menerima sesuatu itu jangan asal diterima kemudian di-share. Kita harus hati-hati, dipastikan bahwa itu sesuatu yang memang benar gitu ya, jangan menghindari hoax. Saya pikir itu penting. Jangan asal sharing, ya. saling dulu gitu ya. Oke. Ada tambahan dikit lagi? Ada Mas sih. Dani? Saya kira sama sudah Sama ya. dengan Pak. Kita tambahkan lagi deh yang tentang di balai dulu deh sedikit. Mau ini nih, tadi kan kita sudah ada menghasilkan beberapa hasil gitu ya Pak di dari PTP di balai. Nah, masyarakat nih Pak bisa nggak melihat atau Kalau pengen mengakses lihat produk-produk yang sudah dihasilkan oleh PTP kita? Kalau misalnya Bisa. memang bisa gitu, di mana? bisa lihatnya di mana gitu? Ya, kan kita pemangku kepentingannya kan di bidang pendidikan ya. Ya sementara ini kan yang bisa akses ya para guru, yang kemudian para pengguna di sini gitu ya. Artinya ya kemudian yang kita hasilkan kan menggunakan LMS itu ya, itu sementara itu. Tapi mungkin yang dengan yang dulu Mas yang kita pakai itu yang dulu Metaverse itu nampaknya karena itu juga teknologi di luar juga nggak berkembang ya Mas Dani. Jadi itu mungkin tidak begitu. Mas Dani jangan undang ya aksesnya. Kalau yang menjadi andalan kita untuk BBBM itu kan gamelan balai. Itu apa tuh Pak gamelan balai? Gamelan balai itu kan aplikasi yang dibuat oleh teman-teman PTP, terutama yang Mas Urip ya dalam hal ini waktu Pak masih menjadi PTP, beliau mempunyai inisiatif itu, kita dukung bareng-bareng gitu untuk membuat gamelan balai dalam bentuk aplikasi yang di dalam berbasis Android, gitu kan, sehingga bisa diakses ketika sudah jadi bisa diakses di Android. Nah, ketika belajar sebuah karawitan itu tidak harus menggunakan gamelan yang besar-besar mahal gitu kan, cukup dengan memakai aplikasi itu, notasi Jawa atau lagu Jawa itu sudah bisa mainkan dengan memakai aplikasi. Sekarang pun masih bisa diakses itu di gamelan balai. Di-download di aplikasi ya. Berarti kalau yang LMS itu untuk diklat gitu kan, yang bisa benar-benar diakses masyarakat mau download bisa itu ya gamelan balai itu. Oke, baik, luar biasa sekali ini obrolan kita ya. Dan jadi kami ucapkan terima kasih banget Pak Dani, Pak Win sudah berkenan hadir di sini untuk berbagi ilmu, inspirasi juga yang sangat pastinya. Siapa tahu nanti bisa tertarik. Ya siapa tahu Vokanesia juga. Vokanesia gimana? PTP nih, gitu kayaknya asik ya, apalagi yang mungkin suka teknologi gitu ya. Iya, oke. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Win, Pak Dani. Ini sudah selalu pokoknya. Oke. Baik, dan Vokanesia demikian tadi obrolan kita yang sangat menarik pastinya dan juga inspiratif ya, bersama dengan Pak Dani dan juga Pak Windarto ya, merupakan PTP dari BPPP MPW Seni Budaya. Saatnya saya Vika dan juga saya Nanda pamit undur diri. Jangan lupa untuk selalu pantau media sosial kita dan juga
ini ya, Like, comment, subscribe. subscribe kita. Oke, terima kasih semuanya. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Salam Obsesi.